Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira siapa nih yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Saya laki sendiri. silahkan. Ya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Rizal telah memimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar ya. Ya. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Lagi pada sibuk ngapain? Alhamdulillah, baik. Gak sibuk ngapa-ngapain, Bu. Sehat, Bu. Oke, yang lain gimana nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, semoga kalian tetap sehat selalu ya pada keadaan yang seperti ini gitu. Oke, nah tadi kan kita sudah diawali nih dengan doa dan nggak afdol nih rasanya jika kita belum kenalan karena kalian juga kan dari kelas-kelas yang berbeda ya, mungkin ada yang belum sama-sama kenal gitu. Nah, perkenalannya itu nanti dimulai dari Ibu dan Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Nah, salah satu dari kalian menunjuk yang lain, begitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, Bu. dari Ibu ya, perkenalkan nama Ibu Putri Aulia Ferdiani, kalian bisa dipanggil Ibu Putri. Saya akan menunjuk Aisyah, silakan Aisyah. Halo, nama aku Aisyah, bisa dipanggil saja dari kelas 9A. Salam kenal. Oke, halo Sace. Halo. Oke, Sace nunjuk siapa? Kalau ini aku pengen nunjuk Winda, Bu. Oke, Winda. Perkenalkan, nama saya Winda Pramesya Punawati, biasa dipanggil Winda dari kelas 9C. Oke, halo Winda. Halo. Oke, Winda nunjuk siapa? Mau nunjuk Dinda, Bu. Ya, Dinda, silakan. Halo, nama saya Dinda Lestari Ma'wa, biasa dipanggil Dinda dari kelas 9B. Salam kenal semua. Halo Dinda. Ya, Oke, selanjutnya. Mau nunjuk Nadira. Ya, silakan Nadira. Halo, assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Nadira dari kelas 9E. Halo Nadira. Aku mau nunjuk Ical, Kak, terakhir. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fairis Fatih Rahmat, biasa dipanggil Ical. Saya dari kelas 9G. Oke, halo Ical. Nah, kita kan tadi udah kenalan nih, udah juga terima Ibu sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian semua telah bersedia hadir dan bersukarela dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi ini. Nah, sebelumnya nih Ibu mau tanya, dari kalian sendiri ada yang tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Silakan. saya, Bu, saya. Oke, silakan Winda. Jadi konseling kelompok itu konseling yang diadain rame-rame kan ya, Bu? Ya, betul. Saya juga dong, Bu. Oke, silakan. Kayak saling curhat gitu ya, Bu? Betul, Dinda. Yang lain ada yang ingin memberikan pendapat? Saya, Bu, saya pernah konseling kelompok. Oke. Jadi nanti kita tuh saling cerita masalah kita masing-masing. Nanti dibantu untuk nyelesain masalahnya gitu, Bu. Oke, jawaban kalian sudah cukup benar ya. Terima kasih sudah mengeluarkan pendapatnya. Nah, yang dikatakan teman-teman kalian tadi itu udah mendekati benarnya. Ibu perkuat lagi ya untuk pemahaman kalian. Jadi, konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan
dan kelompok konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok itu sendiri. Nah, di dalam konseling itu ada pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri sebagai guru BK, dan anggota kelompok, yaitu kalian semua. Nah, dalam konseling kelompok ini, tujuannya adalah agar peserta didik atau anggota kelompok atau kalian semua ini dapat mengubah atau mengurangi perilaku bermasalahnya dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Nah, proses kegiatan ini dimulai dari awal, dari tadi Fairizal memimpin doa, berkenalan, seperti yang sudah kita lakukan, sampai nanti pada tahap inti untuk menggali permasalahan anggota kelompok dengan menggunakan teknik dan penutupnya berisikan kesimpulan dan lain-lain. Bagaimana nih teman-teman? Sudah lebih paham ya? Paham, Bu. Bu. Sudah, Oke. Bu. Nah, selanjutnya nih, berdasarkan hasil asesmen yang minggu lalu sudah Ibu berikan dan juga diisi oleh kalian, hasil asesmen tersebut menghasilkan bahwa kalian-kalian ini adalah siswa yang mungkin sedang mengalami kecanduan bermain games. Sehingga topik yang akan kita bahas pada pagi ini adalah mengubah perilaku kecanduan bermain games online dengan teknik self-control seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, nah Paham, Bu. selanjutnya nih, tadi kan kita udah ngomongin mengenai pengertian dan tujuan konseling kelompok. Selanjutnya itu dalam konseling kelompok ini ada asas. Nah, asasnya itu ada asas kerahasiaan, yaitu apabila semua yang dibicarakan dalam konseling kelompok ini tidak boleh disampaikan kepada orang lain di luar konseling kelompok ini, apalagi yang tidak berkepentingan ya. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu kehadiran anggota kelompok atau kalian semua di sini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. Kalian tidak dipaksakan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Nah, terus yang ketiga ini ada asas keterbukaan, yaitu anggota kelompok di sini terbuka untuk menceritakan masalahnya dalam konseling kelompok ini. Lalu yang keempat ada asas kegiatan, yaitu kegiatan dalam konseling kelompok ini yang dipimpin oleh kelompok dan dilengkapi dengan anggota kelompok, yaitu kalian, dan berisikan kegiatan dari awal sampai akhir. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah supaya kita sama-sama Baik, paham, Bu. menjaga kerahasiaan nih, Ibu ada janji atau ikrar yang akan kita sebutkan bersama-sama. Nanti teknisnya setelah Ibu mengucapkan janji tersebut, kalian mengikutinya ya, siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Kita mulai ya. Saya berjanji Saya berjanji apapun Saya yang berjanji. dibahas atau dibicarakan apapun yang dibahas atau dibicarakan Bahas atau Dalam- dibicarakan dalam kelompok ini dalam Dalam kelompok kelompok ini ini tidak akan saya bicarakan tidak akan tidak saya akan saya bicarakan bicarakan dengan orang lain di luar kelompok. dengan orang dengan lain orang di lain luar di kelompok. luar kelompok. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu harap kita semua dapat menjalankan asas kerahasiaan dengan baik agar proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, oh ya, agar kegiatan ini berjalan dengan dinamis dan tidak pasif, Ibu ingin memberikan tugas nih kepada kalian. Tugas kalian itu, kalian ini harus terlibat aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Seperti mendengarkan apabila ada yang berbicara, bertanya apabila ada yang tidak dimengerti, dan menjawab apabila ada yang bertanya. Siap ya? Siap, Siap, Bu. Bu. Nah, oke. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan nih dari awal pengertian, tujuan, asas, janji, dan juga tugas kalian. Ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Enggak, Bu. Oke, kalau Ibu sudah siap ya mengikuti kegiatan hari ini. Siap, Siap, Bu. Bu. Oke, nah sebelum kita masuk ke tahap inti dalam kegiatan nih, kayaknya asik ya kalau kita adain ice breaking gitu, biar kalian nggak ngantuk nih, karena kan masih pagi juga. Siap ya? Siap, Bu. Boleh, Bu. Jadi ice breaking-nya itu kayak kalian main whisper challenge.
Jadi satu orang nanti akan Ibu Siap, Bu. kirimin satu clue di personal message. Nah, clue itu bukan jawabannya. Jadi nanti kalian menyebutkan harus di mute yang lain. Misalnya Winda nih, Ibu kirim satu clue, nanti Winda harus nge-mute dan Winda harus mengucapkannya, tapi hanya boleh pakai mulut aja gitu. Jadi nanti kalian, teman-teman yang lain itu menebak gerakan mulutnya Winda gitu. Tapi itu bukan jawabannya, itu hanya clue gitu loh. Paham ya? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. siap belum nih? Siap, Ayo, Bu. Bu, siap. Ya, aku mulai ya. Ibu mau chat dulu sebentar. Nah, pokoknya ada di rumah. Oke, silakan yang merasa mendapat pesan boleh langsung di-mute dan yang lainnya boleh di-unmute supaya kita bisa langsung tebak. Oke, siap, Winda? Apaan? Nggak kedengeran? Plastik. Bali. Bali. Baling-baling. Kipas. Oke, benar. Benar. Terlalu gampang. Oke, satu lagi nih. Aku kirim. Siapa ya? Sebentar. Ini masih sama juga, ada di rumah. Oke, coba dicek. Ada yang aku kirim nggak? Oke, silakan. Bisa di-mute, yang lainnya bisa di-unmute supaya cepat nebaknya. Ayo, ada. Televisi. Ya betul, tapi tadi Nadira salah ya, harusnya Nadira tuh ngasih clue-nya layar sinetron. Tadi Nadira nyebutin apa? Layar TV. Aku bacanya layar TV. Clue-nya tuh layar sinetron, jawabannya TV gitu maksudnya. Iya ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, berarti Nadira harus fokus lagi nih. Oke, ice breaking-nya cukup ya. Udah nggak pada ngantuk kan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, sekarang Bu. kita masuk nih ke kegiatan inti kita. Oke, nah karena di sini isu atau masalahnya bisa dibilang cukup mirip ya, atau mungkin sama, boleh nggak sih kalian nih ceritain lagi atau ceritain kembali masalah kalian tentang kecanduan bermain games online? Silakan. Siapa nih yang mau lebih dahulu? Ayo. Saya boleh nggak, Bu? Oke, boleh, silakan Din. Kalau saya itu mulai pertama kali main game online pas libur semester kemarin, Bu. Karena buat ngisi waktu kosong sama kan kadang suka bosen. Tapi lama-kelamaan jadi keterusan. Jadi karena seru ya, Bu, keenakan. Jadi pas libur semester ya udah selesai, jadi keterusan main. Apalagi sekarang kan banyak game-game online gratis tuh, Bu. Jadi saya juga download deh yang banyak. Sampai akhirnya ternyata seru nih, keterusan, sampai sering begadang, tidurnya kemalaman. Jadinya saya jadi sering terlambat sekolah gitu, Bu. Terus kadang juga suka lupa ngerjain PR. Kalau saya sih gitu, Bu. Oke, mungkin awalnya dari iseng-iseng saat liburan ya, Din? Iya, Bu. Jadi keenakan. Betul-betul.
Yang lainnya, silakan selanjutnya. Aku Bu, Oke, Ical, silakan. kalau aku sih dari ini sih Bu, awal-awalnya dari diajakin teman ke warnet, diajakin mau ngapain di warnet kan, main game. Ya udah, akhirnya aku mau kan. Ya pertama sih cuman main ya sejam 2 jam lah. Tiba-tiba kayak kalau di warnet tuh kayak seru banget gitu kan Bu. Kayak main sama teman-teman juga, main bareng-bareng. Kelama-kelamaan bukan teman yang ngajak, malah aku yang ngajak teman gitu buat main ke warnet lagi. Jadinya sampai sekarang jadinya juga kecanduan gitu Bu, sampai pulang sekolah langsung ke warnet gitu sampai main dari siang sampai sore. Kalau itu di hari biasa, kalau di hari libur tuh main dari pagi sampai sore gitu. Itu sih Bu. Jadi Ical nih main gamesnya di warnet ya? Iya Bu, sama teman-teman. Oke, selanjutnya silakan. Saya deh Bu, boleh. Oke, silakan Winda. Ya Bu, jadi ya kan saya di rumah kadang bosan gitu kan ya Bu ya. Terus juga di rumah ada lah gitu fasilitasnya gitu. Jadi saya sering main game gitu Bu buat ngilangin rasa bosan gitu. Tapi lama-lama malah jadi kayak kecanduan gitu Bu, makin parah gitu pas lagi PJJ ini Bu. Kadang saya tuh kayak kalau main game itu suka lupa waktu sampai akhirnya saya kesiangan, terus bahkan saya kayak melalaikan tugas-tugas saya gitu Bu, kayak ya udahlah biarin aja gitu, nggak saya kerjain gitu. Terus akhirnya nilai saya turun Bu, turun drastis banget, bahkan kayak sampai hampir mau nggak naik kelas karena saya jarang banget ngerjain tugas. Terus juga kadang saya nggak ikut kelas karena ya itu tadi mainnya sampai malam gitu kan. Akhirnya saya paginya kesiangan atau enggak kadang saya kayak males lah ikut kelas gitu. Jadi saya main game aja kayak gitu sih Bu. Oke, kalau Winda mungkin main gamenya di rumah ya, karena mungkin sudah difasilitasi sama orang tua gitu ya. Oke, Iya Bu. selanjutnya silakan. Aku Bu, aku. Oke, silakan saja. Kalau aku jadi waktu itu kan diajakin sama teman main game lagi tren. Biasa kan suka ganti-ganti gitu kan trennya tiap waktu tuh gamenya. Nah, akhirnya aku kasihkan tuh sampai-sampai jadwal belajar aku berantakan. Aku jadi males buka buku sepenuhnya doang atau pas ada PR doang. Sisanya mah udah bye-bye lah sama buku. Akhirnya orang tua aku marah-marah tuh semenjak itu. Kata aku jadi males gitu deh Bu. Oke, saja. Selanjutnya tinggal Nadira nih ya. Silakan Nadira. Kalau aku kan dari SD udah main game online ya Bu. Terusnya aku nih sekarang sering keteteran gitu loh Bu kalau ngerjain tugas. Gara-gara begadang main game keasikan Bu. Terusnya kan juga aku difasilitasin perangkat elektroniknya sama orang tua aku, dipasangnya juga yang memadai buat game online, jadinya akunya keasikan gitu. Oke, mungkin mirip-mirip dengan Winda ya, Nadira. Oke, nah terima kasih kalian sudah mau menceritakan kembali di depan teman-teman kalian yang lain gitu. Nah, menurut kalian dari masalah-masalah kalian ini, kira-kira masalah siapa nih yang harus lebih dahulu kita bahas dan kita tindak lebih lanjut? Silakan yang ingin berpendapat. Kalau menurut saya sih Bu, Winda Bu, karena sampai lupa ikut kelas gitu Bu dia. Oke, sampai nggak sekolah gitu ya. Silakan yang lain. Kalau menurut aku juga Winda sih, soalnya tadi kan dia bilang dia hampir gak naik kelas gara-gara game online gitu Bu. Oke, terima kasih saja. Yang lain gimana nih? Saya setuju Bu, masalah Winda yang dibahas. Oke, Dinda juga setuju ya, Din? Oke, nah baik, kita sepakat ya untuk membahas masalah Winda terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa di sesi selanjutnya atau menyimak apa yang kita diskusikan mengenai masalah Winda hari ini. Siapa tahu bisa diterapkan juga ke kalian. Nah, kalau begitu kita mulai nih. Siapa yang ingin bertanya atau menggali lebih jauh mengenai masalahnya Winda? Silakan. Saya Bu mau nanya.
Oke, Dinda, silakan. Winda mulainya sejak kapan sih ikut apa sih terjun gitu jadi mulai main game online gitu sejak kapan Win? Kayaknya itu sejak ini deh SD kelas 5. Jadi waktu itu tuh orang tua aku tuh kayak ngasih aku komputer gitu, terus juga pasang wifi gitu deh di rumah. Kayak gitu, Din. Oke, selanjutnya mungkin ada yang nanya lagi. Aku mau nanya Bu ke Winda. Ya. Terus kalau mulai nunda-nunda tugas bahkan sampai lupa nggak ikut kelas itu mulai kapan, Win? Mulai parahnya pas ini sih pas PJJ, soalnya mungkin karena di rumah aja gitu ya. Jadi kayak kacau banget deh pokoknya. Wah iya aku juga kayak gitu, Bin. Sama. Aku juga ngerasa. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Aku. Oke, silakan. Win, terus orang tua kamu gak marah atau negor-negor kamu gitu, Win, kalau misalkan males kayak gitu? Kalau orang tua aku tuh cenderung kayak udah mata gitu, Cece. Paling ya marah-marahnya pas nilainya udah keluar gitu, kayak nilai rapotnya jelek gitu. Nah, baru gitu marah-marah gitu. Tapi kalau misalnya di rumah ya udah mereka sibuk aja dengan kesibukannya kayak biasa gitu. Oh gitu. Terus selain fasilitas yang memang memadai di rumah kamu, ada faktor lain nggak sih Win yang sampai bikin kamu kayak gini gitu? Kayaknya karena seru nggak sih, terus juga kayak bingung kan nggak punya hobi lain gitu, atau aku nggak tahu ya, bingung kayak gitu sih. Coba ituin kamu cari lagi hobi kamu yang sebenarnya selain main game gitu. Iya bener tuh. Win katanya Ica, coba kamu cari kegiatan positif yang buat alihin kamu dari game online. Oke, baik Ibu potong sebentar ya. Nah, benar tuh, Ibu juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman, tadi Ical dan Nadira. Mungkin Winda juga bisa melakukan hal lain nih yang lebih bermanfaat dan produktif, selain bermain game terus-terusan di rumah. Sebenarnya main game itu boleh-boleh aja sih ya teman-teman. Hanya saja kita perlu mengontrol hal tersebut juga agar tidak terjadi hal-hal lain yang tidak kita inginkan atau merugikan diri kita sendiri, seperti mungkin yang sedang dialami oleh teman-teman. Kira-kira apa nih, Win, hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengurangi durasi bermain game kamu? Kira-kira gimana? Apa ya Bu? Mungkin ini kali ya Bu, saya kayak ngurangin durasi main game saya gitu. Kayak misalnya kan saya biasanya 5 jam tuh Bu sehari gitu. Terus saya kurangin gitu, mungkin jadi 2 jam sehari ya Bu gitu. Atau saya bermain gamenya jadi 3 jam per hari aja. Soalnya kalau nggak main game tuh kayak susah gitu Bu, rasanya kayak ada yang hampa Ya, gitu. betul-betul. Karena kalau langsung mengurangi drastis juga susah juga ya. Iya. Ini keren tuh nih dia, Win. Jadi pengen ikutin juga, Win. Oke. Nah, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Dinda, silakan. Kalau misalkan bagus Win mau ngurangin 2 jam gitu, kira-kira waktu berkurang 2 jamnya itu mau digunain apa Win? Biar supaya nggak ngerasa bosen gitu. Mungkin ini kali ya, ngerjain tugas gitu, atau enggak nge-review materi gitu. Nah, oke. Winda sudah mulai mengerti nih ya. Oke, kalian kan sudah mulai mengerti bagaimana cara merubah atau mengurangi perilaku yang bermasalah dengan perilaku yang lebih baik. Nah, setelah kalian melakukan eksplorasi nih mengenai isu-isu yang dimiliki oleh Winda, dalam teknik self-control juga ada yang namanya instruksi diri atau self-instruction. Self-instruction ini akan membantu Winda dan teman-teman yang lain untuk memberikan dorongan agar Winda atau teman-teman yang lain ini berhasil mengurangi kecanduan bermain game. Hal ini bisa Winda katakan dalam hati atau mengucap juga boleh kepada diri Winda sendiri
seperti instruksi, misalnya dengan kalimat, saya akan mengurangi waktu bermain game hari ini, atau saya hanya boleh bermain game selama 2 jam dalam satu hari. Gunanya apa? Supaya Winda selalu ingat dengan perubahan yang ingin Winda lakukan gitu. Selain eksplorasi dan self-instruction, selanjutnya ada juga pemberian hukuman jika Winda tidak mengurangi perilaku bermain gamenya, dan pemberian hadiah jika Winda mampu mengurangi kecanduan bermain gamenya. Nah, dari sini ada yang ingin melanjutkan untuk mengeksplorasi? Saya, Bu. Oke, silakan Nadira. Winda, misalnya kalau kamu sudah berhasil ngurangin kecanduan kamu bakalan kasih reward apa buat diri kamu sendiri? Kayaknya aku bakal makan coklat deh. Soalnya aku suka banget gitu kan sama coklat gitu. Tapi nggak boleh terlalu banyak makannya. Jadi mungkin bakal aku makan kayak selama 1 minggu gitu untuk ngurangin waktu main games aku. Nah, kalau kamu nggak berhasil, kira-kira hukuman apa yang bakalan kamu terima gitu? Mungkin kalau 1 hari aku melanggar nih, besoknya aku nggak boleh main game sama sekali. Kayak biar aku tuh jerak gitu. Oke, terima kasih nih anak-anak sudah mencoba untuk mengeksplor lebih jauh lagi, bahkan sampai tahap pemilihan reward dan punishment ya, hadiah atau hukuman. Nah, kita udah tahu kan ya apa saja yang akan dilakukan oleh Winda dalam usahanya untuk mengurangi kebiasaannya dalam kecanduan bermain games online. Selanjutnya, dalam teknik self-control ini, ada yang namanya kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku ini adalah perjanjian tertulis untuk membantu Winda agar mampu konsisten dalam merubah perilaku bermasalahnya, dalam hal ini bermain atau kecanduan games online. Nah, Ibu akan share screen sebentar ya. Baik, Bu. Oke, apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita tulis bareng-bareng ya. Tingkah laku yang bermasalahnya adalah bermain games. Kelihatan kan ya? Ya, kelihatan, Bu. Bermain games online. Winda, kira-kira tuh dalam sehari, saat kamu lagi kecanduan banget tuh, berapa jam dalam seharinya? Bisa 5 jam, Bu, mungkin. Oke. Atau bisa lebih. 5 jam lebih. Nah, tingkah laku yang diinginkan adalah, tadi kita sudah sepakat ya, mengurangi waktu bermain games online 2 jam dalam 1 hari. Betul ya, Winda? Jadi kita kurangin 2 jam ya. Oke. Nah, di sini sanksinya apa nih tadi ketika Winda tidak mampu menjalankannya? Winda tidak bisa bermain games online sama sekali di hari berikutnya. Benar ya, Win? Ya, betul, Bu. Nah, hadiahnya tadi jika Winda berhasil adalah Winda akan memakan coklat ya? Ya, Bu, coklat. Oke, nah tanggal berlakunya kontrak, kira-kira Winda akan menjalankannya mulai kapan nih? Besok kah? Boleh, Bu. Oke, tanggal 30 Desember, kita lihat dalam seminggu ini ya dulu ya, Win? Baik, Bu.
sampai kalau seminggu berarti 6 Januari 2021. Oke, tanda tangan siswa yang bersangkutan di sini Winda MS3 ya. Iya, Bu. Oke, gurunya saya sendiri. Pihak yang lain yang terlibat di sini ada Fairisa, bener gak Cal tulisannya? Iya, benar Bu. Dinda, Aisyah, dan Nadira. Oke, nah teman-teman kita ini sudah melakukan kontrak perilaku. Sudah jelas ya? Sudah bisa dibaca jelas ya? Oke, akan aku stop share dulu. Oke, udah hilang kan ya? Udah, Bu. Nah, setelah kita sudah sama-sama menuliskan kontrak perilaku, kita juga harus selanjutnya membantu Winda ya untuk memonitor usahanya dalam merubah perilaku bermasalahnya. Semua siap ya membantu Winda? Siap Bu. Oke, Siap, terima Bu. kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Saya mau silakan. bertanya. Teknik yang tadi kita lakukan buat Winda itu kira-kira bisa dicoba buat saya juga nggak ya, Bu? Boleh sih, bisa dicoba jika memang Dinda merasa bahwa masalahnya itu mirip dan bisa diselesaikan atau dikurangi perilaku bermasalahnya dengan memberikan reward atau punishment dan kontrak perilaku gitu. Jelas ya, Dinda? Baik, Bu. Oke, nanti saya coba. Oke, boleh. Yang lain juga jika merasa memang Jelas, Bu. ya, jika dirasa memang bisa sama-sama menerapkan teknik tersebut, kalian bisa menerapkannya. Gitu. Nah, tadi kan kalian sudah sama-sama nih menceritakan masalah kalian, terus juga mengeksplorasi lebih mengenai masalahnya Winda, lalu juga sama-sama melihat kontrak dan kita membuat kontrak bersama-sama yang telah disepakati oleh Winda dan teman-teman untuk bantu memonitor ya nantinya dalam 1 minggu ke depan. Sekarang Ibu mau tanya nih, gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Saya Bu, Oke, perasaan saya mengikuti konseling kelompok ini ya senang gitu Bu, bisa membantu teman-teman juga yang lain walaupun cuman nanya kecil-kecil, cuman nanya doang. ya terima kasih. Cal, yang lain? Aku juga senang dan mungkin kayaknya bakal ngikutin trik yang tadi terapin Winda itu deh, Bu. Oke, baik saja. Nah, sekarang Ibu juga mau bertanya nih, bagaimana nih pemahaman kalian setelah kita melakukan konseling kelompok? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya Ibu mau berpendapat. Iya, silakan. Nat. Kalau menurut saya konseling kelompok kita jadinya lebih aktif Bu, nggak pasif kayak dengerin guru doang. Ternyata kita bisa diskusi, bisa saling berpendapat atau lain gitu. Oke. Jadi kita semua tadi memang terlibat aktif ya, bukan hanya saya saja sebagai guru yang aktif, tapi malah kalian yang lebih aktif untuk bertanya-tanya mengenai masalah Winda atau mengeksplor lebih jauh lagi. Nah, gimana nih selanjutnya Ibu mau nanya kesan-kesannya deh dari mengikuti konseling kelompok ini. Siapa coba yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Oke, Dinda, silakan. Saya sih pastinya senang ya, Bu, karena kan jadi nambah pengalaman juga. Oke, betul-betul. Yang lain? Saya, Bu. Saya sama juga, Bu, kayak Dinda gitu. Senang juga sih, Bu, terus juga kayak membantu saya untuk mengurangi kecanduan saya dalam bermain games online, Bu. Oke, mungkin kalian mendapatkan insight baru ya gitu, pemahaman dan pengalaman juga mengenai konseling kelompok gitu. Nah, sudah
tadi udah mengungkapkan kesan, perasaan, dan sebagainya. Coba nih dari kalian, ada nggak sih yang ingin memberikan kesimpulan dari hasil sesi konseling kita? Siapa yang mau nih? Aku Bu. Oke, silakan Sace. Kalau dari sesi konseling kelompok ini, aku bisa menyimpulkan kalau ternyata konseling kelompok tuh asik juga ya Bu ternyata. Jadi dari proses awal itu juga udah asik, dan terus kan di tengah-tengah tuh ada ice breakingnya. Jadi bikin kita bangun lagi tuh seru Bu. Terus juga tahapan-tahapannya gak ngebosenin, dan kita juga jadi makin paham. Jadi kita juga selain bisa ngebantu teman-teman, bisa ngebantu diri kita sendiri juga Bu untuk kedepannya. Oke, mantap. Saya mau nambahin Bu. Baik, silakan Isyal. Nah, selain yang udah dijelasin sama Sace, ternyata pemberian hadiah dan hukuman untuk diri kita sendiri itu baik juga Bu, supaya kita bisa jauh dari perilaku yang bermasalah pada kita. Oke, betul tuh Ical. Nah, terima kasih Sace dan Ical sudah memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan konseling kelompok kita hari ini adalah tadi teman-teman sudah menerapkan sama-sama teknik self control, mulai dari tahap eksplorasi, terus tahap instruksi diri, tahap pemberian reward and punishment, dan juga kontrak perilaku. Nah, teman-teman juga sudah menyadari bahwa perilaku ini bisa ditangani dengan teknik self control, dan selain teman-teman yang walaupun di sini tadi kita hanya menggali masalah Winda, tapi mungkin teman-teman yang lain sudah bisa juga menerapkan teknik self control pada masalahnya sendiri, karena masalah kalian bisa dibilang sama atau cukup-cukup mirip ya. Oke, nah selanjutnya Ibu mau bertanya nih kepada kalian, kira-kira konselingnya kita adakan kapan lagi nih? Bagaimana kalau minggu depan? Pada setuju nggak? Setuju Bu? Boleh buat pekan depan. Oke, Dinda, Aisyah, Nadira gimana? Setuju Bu. Bu. Oke, kalau begitu sepakat ya, sesi selanjutnya akan kita adakan di minggu depan. Minggu depan juga kita akan sama-sama memonitor hasil yang sudah dicapai dari Winda dan mengeksplorasi isu-isu yang dari teman-teman yang lainnya. Gitu. Siap ya? Siap, Bu. Oke. Siap Bu. Sebelum konseling ini benar-benar berakhir nih, Ibu ada form evaluasi yang harus kalian isi sebagai anggota kelompok. Nah, linknya akan Ibu kirim di chat. Tunggu ya. Oke, nah itu sudah Ibu kirim, bisa kalian lihat. Kalian bisa mengisinya di luar sesi konseling, yang penting masih hari ini ya harus kalian isi. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, karena tadi sudah dibuka dengan doa, alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan doa. Silakan siapa, Ica lagi mau memimpin? Ya Bu. Oke, silakan Cal. Baik. Kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, nah terima kasih kepada Fairisa atau Ica yang sudah memimpin doa penutup dan tadi juga doa pembuka. Karena sudah ditutup dengan doa, kalau begitu tandanya kegiatan kita hari ini sudah berakhir ya. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mampu untuk hadir dan mau untuk hadir dengan penuh antusias dan penuh keaktifan. Ibu apresiasi hal itu. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya supaya kita semoga kita bisa lebih baik lagi ya teman-teman. Teman-teman yang lain bisa sama-sama mengucapkan terima kasih juga ke teman-teman yang lainnya, begitu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan kepada kalian semua. Semoga kedepannya kita jauh lebih baik lagi dan konseling ini
melahirkan kebermanfaatan untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Bu end meeting ya. Bye-bye. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke Bu, dadah Ibu.